Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imdat Faiha dengan NIM 19 dari kelas Agredinis A. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis PET dengan mini riset yang berjudul Analisis Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap keputusan pembelian HP Android serta dampaknya terhadap kepercayaan pelanggan. Sebelum masuk pada mini riset, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum analisis PET. Yang pertama ada definisi. Analisis PET merupakan sebuah metode yang mengkaji pengaruh atau efek langsung maupun tidak langsung dari variabel-variabel yang dihipotesiskan sebagai akibat pengaruh perlakuan terhadap variabel tersebut. Jadinya dari tujuan analisis PET ini yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap variabel-variabel yang telah ditentukan dari hipotesis yang telah kita buat. Lalu yang kedua di sini ada asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis PET. Yang pertama ada asumsi linearitas atau linearity. Asumsi linearitas atau linearity merupakan hubungan antar variabel yang bersifat linear. Artinya, jika digambarkan membentuk garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas. Lalu yang kedua ada kolinier. Kolinier ini menunjukkan suatu garis yang sama. Maksudnya, jika ada beberapa variabel eksogenus mempunyai satu variabel endogenus atau sebaliknya, satu variabel eksogenus mempengaruhi beberapa variabel endogenus, jika ditarik garis lurus akan membentuk garis-garis yang sama. Lalu yang ketiga di sini ada model rantai sebab akibat, di mana menunjukkan adanya model sebab akibat atau urutan kejadian yang akhirnya menuju pada variasi dalam variabel dependen atau endogenus. Lalu yang keempat di sini ada data metrik berskala interval. Data metrik berskala interval artinya semua variabel yang diobservasi mempunyai data berskala interval. Jika data belum dalam bentuk skala interval, sebaiknya data diubah terlebih dahulu dengan menggunakan metode suksesif interval. Dan yang terakhir di sini ada rekursivitas. Maksudnya semua anak panah mempunyai satu arah. Tidak boleh terjadi pemutaran kembali atau looping atau tidak menunjukkan adanya hubungan timbal balik. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai kerangka pemikiran yang telah saya buat dari mini riset. Yang pertama di sini ada harga atau X1 yang akan mempunyai pengaruh langsung terhadap kepercayaan pelanggan atau Z. Lalu ada kualitas produk atau X2 yang berpengaruh langsung terhadap kepercayaan pelanggan atau Z. Dan di sini juga ada harga atau X1 melalui keputusan pembelian atau Y terhadap kepercayaan pelanggan atau Z. Lalu ada kualitas produk atau X2 melalui keputusan pembelian Y terhadap kepercayaan pelanggan. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis yang pertama mengenai pengaruh harga atau X1 dan kualitas produk atau X2 terhadap keputusan pembelian atau Y. Hipotesis yang kedua, pengaruh harga atau X1, kualitas produk atau X2 dan keputusan pembelian atau Y terhadap kepercayaan pelanggan atau Z. Dan hipotesis yang ketiga, ada pengaruh harga atau X1 dan kualitas produk X2 melalui keputusan pembelian atau Y terhadap kepercayaan pelanggan atau Z. Lalu di sini saya telah mempunyai rekapitulasi data. Nah, data ini merupakan data sekunder yang telah saya peroleh dari salah satu jurnal yang berhubungan dengan mini riset yang saya angkat. Untuk data yang saya gunakan di sini variabel-variabelnya ada variabel harga atau variabel X1, variabel kualitas produk atau X2, variabel keputusan pembelian atau Y, dan variabel kepercayaan pelanggan atau Z dengan total respondennya. Di sini saya memakai sebanyak 64 responden. Selanjutnya data ini akan diolah menggunakan aplikasi SPSS untuk dilakukan analisisnya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan proses pengolahan data menggunakan aplikasi SPSS dengan metode analisis PET. Yang pertama di sini saya telah menyediakan data sekunder
yang berasal dari salah satu jurnal yang berhubungan dengan mini riset yang saya lakukan dengan judul Analisis Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian HP Android serta dampaknya terhadap kepercayaan pelanggan. Pada data sekunder ini, respondennya sebanyak 64 responden dengan variabel-variabelnya yaitu variabel harga atau variabel X1, variabel kualitas produk atau variabel X2, variabel keputusan pembelian atau variabel Y, dan ada variabel kepercayaan pelanggan atau variabel Z. Setelah itu kita masuk pada SPSS-nya dan akan kita input data-datanya. Yang pertama di sini langsung saja kita klik variabel view dan tampilannya akan muncul seperti ini. Lalu pada name ini kita isi dengan variabel-variabelnya yaitu X1, X2, Y, dan juga Z. Dan di sini untuk labelnya X1 yang menunjukkan harga, X2 menunjukkan kualitas produk, Y menunjukkan keputusan pembelian, dan Z menunjukkan kepercayaan pelanggan. Setelah terinput seperti ini, langsung saja kita klik data view dan tampilan akan muncul seperti ini. Selanjutnya, data yang berada pada Excel ini langsung saja kita copy Setelah data di copy seperti ini, langsung saja kita paste pada SPSS-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Kita cek dulu apakah data sudah lengkap. Ternyata di sini data sudah lengkap sebanyak 64 data. Selanjutnya langsung saja kita lakukan analisisnya. Yang pertama kita klik Analyze, lalu kita pilih yang Regression dan klik yang Linear. Ini kita reset terlebih dahulu, lalu untuk variabel harga atau X1 ini kita masukkan pada yang independen, kualitas produk atau X2 kita masukkan pada independen, dan keputusan pembelian atau Y kita masukkan pada dependen. Setelah terinput seperti ini, langsung saja kita klik OK. Dan akan muncul output seperti ini yang menghasilkan 4 tabel. Selanjutnya kita lakukan analisis regresi yang kedua. Dikarenakan pada analisis PET ini memang menggunakan regresi hingga 2 kali. Caranya sama seperti regresi yang pertama, klik Analyze, lalu kita pilih yang Regression, dan klik yang Linear. Ini kita reset terlebih dahulu, dan kita masukkan kembali. Untuk variabel harga atau X1 kita masukkan pada independen, kualitas produk atau X2 kita masukkan pada independen, keputusan pembelian atau Y kita masukkan juga pada independen, dan kepercayaan pelanggan atau Z kita masukkan pada dependen. Setelah terinput seperti ini, langsung saja kita klik OK. Nah, lalu untuk regresi yang kedua, outputnya juga akan muncul seperti ini. Setelah data diolah menggunakan aplikasi SPSS, di sini saya telah mempunyai output dari regresi yang pertama. Pada output regresi yang pertama ini menghasilkan 4 tabel, yaitu ada tabel variabel entered atau remove, ada tabel model summary, ada tabel ANOVA, dan tabel koefisien. Nah, pada 4 tabel ini yang saya gunakan adalah tabel model summary dan tabel koefisien, di mana pada tabel model summary yang digunakan yaitu pada R-square sebesar 0,802, dan pada tabel koefisien yang saya gunakan yaitu pada koefisien beta harga sebesar 0,651 dan kualitas produk sebesar 0,279. Selanjutnya pada output regresi yang kedua, sama seperti output regresi yang pertama, menghasilkan 4 tabel, yaitu ada tabel variabel entered atau remove, ada tabel model summary, ada tabel
ANOVA dan tabel koefisien. Dan pada 4 tabel ini yang saya gunakan yaitu tabel model summary dan tabel model koefisien. Pada tabel model summary ini digunakan pada R-square-nya sebesar 0,870 dan pada tabel koefisien ini yang saya gunakan pada koefisien beta pada harga sebesar 0,433, kualitas produk sebesar 0,204 dan keputusan pembelian sebesar 0,344. Selanjutnya di sini kita akan melakukan interpretasi data. Yang pertama pada koefisien jalur model pertama. Yang pertama di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai tabel koefisiennya. Mengacu pada output regresi model pertama pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 atau harga sebesar 0,000 dan variabel X2 atau kualitas produk sebesar 0,008 lebih kecil daripada 0,05. Sehingga hasil ini dapat memberikan kesimpulan bahwa regresi model pertama ini, yakni variabel X1 dan variabel X2 mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y. Lalu selanjutnya di sini ada tabel model square atau tabel model summary. Besar nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah 0,802. Hasil ini menunjukkan sumbangan dari pengaruh X1 dan X2 sebesar 0,802 atau 80,2%. Sementara sisanya 19,8% merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Sementara itu, untuk nilai E1 dapat dicari dengan menggunakan rumus E1 sama dengan akar 1 min 0,802 yang menghasilkan 0,449. Dengan demikian, diperoleh diagram jalur model struktur sebagai berikut. Untuk variabel harga atau X1 berpengaruh terhadap keputusan pembelian atau Y sebesar 0,651 dan variabel kualitas produk atau X2 berpengaruh terhadap keputusan pembelian atau Y sebesar 0,279. Sedangkan untuk X1 di sini sebesar 0,4449. Selanjutnya kita melakukan interpretasi data pada koefisien jalur model yang kedua. Yang pertama pada tabel koefisien terlebih dahulu. Berdasarkan output regresi model kedua pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari ketiga variabel yaitu variabel X1 atau harga sebesar 0,000, variabel X2 atau variabel kualitas produk sebesar 0,024 dan variabel Y atau variabel keputusan pembelian sebesar 0,02 lebih kecil daripada 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model kedua yakni variabel X1, X2, dan Y berpengaruh signifikan terhadap variabel Z. Lalu selanjutnya pada tabel model square atau tabel model summary. Besarnya nilai R-square yang terdapat pada tabel model summary adalah 0,870 yang menunjukkan kontribusi X1, X2, dan Y terhadap Z sebesar 87,0% atau 87%. Sementara sisanya 13% yang merupakan kontribusi dari variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Sementara itu untuk nilai E2 dapat diperoleh dengan rumus akar 1 dikurangi 0,870 yang menghasilkan 0,3605. Dengan demikian diperoleh diagram jalur model struktur yang kedua sebagai berikut.
Yang pertama di sini ada variabel harga atau X1 yang berpengaruh langsung terhadap variabel kepercayaan pelanggan atau Z sebesar 0,433, dan pada variabel kualitas produk atau X2 berpengaruh langsung terhadap kepercayaan pelanggan atau variabel Z sebesar 0,204 dengan E2-nya sebesar 0,3605. Sedangkan pada variabel X1 atau harga melalui keputusan pembelian atau Y sebesar 0,651 terhadap kepercayaan pelanggan atau variabel Z sebesar 0,344. Lalu pada kualitas produk atau variabel X2 melalui keputusan pembelian sebesar 0,279 terhadap kepercayaan pelanggan atau variabel Z sebesar 0,344 dengan hasil perolehan E1-nya sebesar 0,4449. Selanjutnya di sini kita akan melakukan uji hipotesis dan pembuatan kesimpulan. Yang pertama mengenai analisis pengaruh X1 terhadap Y dari analisis yang telah saya jelaskan sebelumnya diperoleh nilai signifikansi X1 sebesar 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel X1 terhadap Y. Lalu yang kedua pada analisis pengaruh variabel X2 terhadap Y dari analisis yang dari pemaparan yang telah saya jelaskan di atas diperoleh nilai signifikan X2 sebesar 0,0008 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel X2 terhadap variabel Y. Dan yang nomor 3 di sini mengenai analisis pengaruh variabel X1 terhadap Z secara langsung dari analisis yang telah saya jelaskan di sebelumnya diperoleh nilai signifikan X1 sebesar 0,000 yang kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan dari X1 variabel X1 terhadap variabel Z. Dan yang keempat di sini analisis pengaruh X2 terhadap Z. Dari pemaparan yang telah saya jelaskan diperoleh nilai X2 sebesar 0,024 yang kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung terdapat pengaruh yang signifikan pada variabel X2 terhadap variabel Z. Lalu yang pada nomor 5 di sini analisis pengaruh Y terhadap Z. Hasil yang diperoleh dari pengaruh langsung yang diberikan X1 terhadap Z sebesar 0,433. Sedangkan pengaruh tidak langsung X1 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z yaitu 0,651 kali 0,433 yang menghasilkan 0,281. Maka pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Z adalah pengaruh langsung yang ditambah pengaruh tidak langsung yaitu 0,433 ditambah 0,281 sama dengan 0,714. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,433 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,281, yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada pengaruh langsung. Hal ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X1 melalui Y tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Z atau dapat dikatakan X1 secara langsung mempunyai pengaruh terhadap Z. Dan yang terakhir di sini secara tidak langsung X2 melalui Y. Analisis pengaruh variabel X2 melalui Y terhadap Z diketahui
Pengaruh langsung yang diberikan X2 terhadap Z sebesar 0,204. Sedangkan tidak langsung yaitu tidak langsung atau variabel X2 melalui Y terhadap Z adalah perkalian antara nilai beta X1 terhadap Y dengan nilai beta Y terhadap Z, yaitu 0,279 dikali 0,204 yang menghasilkan 0,056. Maka pengaruh total yang diberikan X2 terhadap Z adalah pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung, yaitu 0,204 ditambah 0,056 sama dengan 0,206. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diketahui bahwa nilai pengaruh langsung sebesar 0,204 dan pengaruh tidak langsung sebesar 0,056. Yang berarti bahwa nilai pengaruh tidak langsung lebih kecil daripada pengaruh langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung X2 melalui Y tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Z, atau dapat dikatakan X2 secara langsung mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel Z. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisis PET pada mini riset yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.